Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rosa Batu Nafia. I'm from Mathematics Education Faculty, Teacher Training and Education on period 2023, Haloleo University. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Teknologi informasi ini mencakup berbagai aspek termasuk pengolahan data, pengembangan perangkat lunak, pengelolaan jaringan, desain sistem keamanan. Istilah umum untuk teknologi informasi adalah teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan teknologi. Teknologi informasi dibagi menjadi dua hal, yaitu revolusi industri dan revolusi masyarakat. Nah, untuk revolusi industri dibagi menjadi 4. Pertama, dari revolusi industri 1. Revolusi ini dimulai sejak abad ke-18, periode 1750 sampai 1850, melalui tenaga uap dan mekanisasi produksi. Pertama kali muncul di Britania Raya, lalu tersebar di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Tenaga uap ini sudah lama penggunaannya untuk tujuan industri, merupakan terobosan terbesar untuk meningkatkan produktivitas manusia. Perkembangan seperti kapal uap atau lokomotif bertenaga uap membawa perubahan lebih lanjut. Pada saat itu, transportasi yang dipakai adalah transportasi laut. Jadi, transportasi laut ini memudahkan perpergian orang-orang dari pulau ini ke pulau lain. Namun, dampak buruknya adalah pencemaran lingkungan yang berasal dari asap mesin uap tadi. Selanjutnya, revolusi 2 dimulai pada abad ke-20 dengan adanya tenaga listrik dan jalur produksi perakitan. Henry Ford adalah orang pertama yang memulai perakitan bergerak seperti mobil. Nah, Henry Ford ini adalah seorang yang pertama memperkenalkan perakitan bergerak. Nah, Henry Ford mengambil ide dari rumah jagali Chicago. Ketika itu orang-orang di pabrik menggunakan perakitan bergerak untuk memproses daging babi dengan cepat dan efisien. Ford mengamati dan belajar dari mode ini dan mengadaptasinya ke industri otomotif di Ford Motor Company. Penemuan pembangkitan listrik telah memunculkan beberapa teknologi baru seperti telepon, pesawat terbang, dan masih banyak lagi. Dampak dari industri 2 ini adanya kejadian perang dunia 2 karena berbagai kendaraan perang seperti pesawat tempur, tank, dan senjata lainnya. Jadi sudah lengkap alat-alat untuk berperang, jadi mereka gunakan alat itu untuk berperang. Nah, setelah revolusi 2, selanjutnya revolusi 3 yang dimulai pada akhir abad ke-20 sekitar tahun 70-an melalui otomatisasi parsial menggunakan kontrol dan komputer yang diprogram memori. Nah, berdasarkan sosiolog Inggris yaitu David Harvey, revolusi industri 3 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga komputer. Dampak positifnya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer ini lebih mudah, dari jarak jauh pun bisa. Lalu dampak negatifnya banyak industri pabrik yang menggunakan mesin dibandingkan tenaga manusia, membuat lowongan kerja bagi manusia pun susah. Ya, karena kebanyakan tempat pabrik-pabrik menggunakan mesin, hanya mengandalkan mesin yang berjalan. Jadi lowongan kerja untuk manusia pun kurang. Selanjutnya revolusi 4 dimulai pada abad ke-21 dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada industri. Nah, sistem produksi yang sudah memiliki teknologi komputer yang diperluas dengan koneksi jaringan dan memiliki kembaran digital di internet ini seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu adanya pulsa, adanya wifi, sehingga kita dipermudah untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan komunikasi, asalkan kita mempunyai uang untuk membelinya. Nah, sekarang revolusi masyarakat. Revolusi masyarakat ini terbagi menjadi 5. Nah, revolusi masyarakat pertama adalah era berburu.
manusia purba. Di awal kemunculannya, manusia berkumpul dan bekerja sama dalam satu grup untuk mempertahankan diri dan mencari makanan. Mereka menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah-pindah tempat. Nah, ini muncul sekitar 70.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Mereka mengalami revolusi kognitif yang membuat mereka mampu membangun peradaban dan membentuk sebuah masyarakat. Pada masa ini, manusia mulai mampu membuat peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam, yaitu api untuk memasak dan mengusir predator. Hal ini membuat mereka mampu bertahan hidup dalam alam liar dan memasak makanan berperan besar dalam perkembangan kognitif manusia. Selanjutnya, revolusi masyarakat 2. Nah, ini adalah era agrasis atau agrikultur. Saat ini manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan dan mendomestikasi hewan liar untuk kepentingan manusia. Inilah yang disebut revolusi agrikultur. Nah, era ini muncul pada sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Revolusi ini terjadi di beberapa tempat di dunia seperti di Timur Tengah dan Tiongkok. Berkat revolusi agrikultur ini, manusia tidak perlu menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah tempat. Pada masa ini, manusia mulai menetap di satu tempat dan membangun sebuah peradaban dan masyarakat yang lebih kompleks. Manusia tidak perlu khawatir soal pangan, sehingga manusia dapat fokus ke hal-hal lain seperti ilmu pengetahuan. Dari situ muncullah kerajaan-kerajaan dan tulisan diperkenalkan, kota-kota besar berdiri, dan populasi manusia semakin besar, serta sistem sosial yang lebih rumit sebagai konsekuensinya. Nah, selanjutnya revolusi masyarakat 3. Di sini adalah era industri atau pabrik. Manusia yang tadinya bercocok tanam dan beternak hewan sekarang bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Kapitalisme menjadi akar dari kemajuan zaman. Kemajuan teknologi dan kemajuan ekonomi sekaligus menjadi faktor besar kesenjangan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Nah, ini juga sama seperti revolusi industri yang terjadi saat 2 ya. Revolusi industri 2. Nah, populasi manusia semakin membengkak dan kebutuhan pangan, sandang dan lain-lain semakin membengkak, sementara kemampuan manusia untuk memproduksinya masih terbatas, maka muncullah beberapa pabrik-pabrik untuk mengurangi sesuatu yang membengkak ini. Revolusi industri yang terjadi di Inggris akhir abad ke-18 menjadi jawabannya. Dengan adanya revolusi industri, produksi, kebutuhan barang dan jasa semakin besar sehingga ekonomi semakin berkembang. Kota-kota dengan industri yang maju semakin ramai dengan pendatang, menciptakan urbanisasi dalam skala besar. Oke, selanjutnya revolusi masyarakat 4. Nah, ini adalah era informasi. Semua data yang dulunya berbasis fisik sekarang berbasis digital dan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Kemudahan mengakses data dan informasi ini menjadikan segala sesuatu lebih transparan seperti kegiatan pemerintah dan privasi diri. Nah, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, manusia memasuki era di mana aliran informasi dan data begitu cepat. Jarak ruang dan waktu semakin hilang, komunikasi dan koneksi antar manusia menjadi semakin mudah dan intens. Jadi ekonomi pun bergeser menuju ekonomi digital di mana segala kegiatan saat ini berbasis internet dan komputer. Para pelaku industri sekarang berlomba-lomba untuk memodernisasi sistem produksi, distribusi, maupun pelayanan dengan teknologi yang berbasis internet dan komputer. Nah, yang terakhir adalah revolusi masyarakat 5, yaitu era entering society. Society 5 ini dapat dikatakan sebagai pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang saat ini dihadapi karena terlalu cepatnya perkembangan teknologi. Pemerintah Jepang menyebutnya Society 5 adalah di mana ruang maya dan ruang fisik konvergen atau dalam kata lain terintegrasi. Nah, semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mulai dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi ini juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial. Jika visi sosial di 5 ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dan yang kita lihat sekarang. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif
maupun negatif terhadap manusia sendiri dan terhadap alam sekitarnya. Menarik untuk melihat apa dampak Society 5 ini. Jadi, dalam menghadapi ini tergantung lagi terhadap manusia. Jikalau semua kita menggunakan robot, lalu apa gunanya manusia? Seperti itu. Baik, itu ialah yang bisa saya jelaskan tentang revolusi industri dan revolusi masyarakat. Thank you. In the future, technology is developing very fast. Jadi kita sebagai manusia mempunyai otak dan mempunyai hati. Jadi kita harus menggunakan kemajuan ini dengan baik-baiknya. Jangan sampai kita mendapatkan dampak negatif yang sangat buruk. Oke, telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.